konsisten berselisih paham, tapi dalam hal yang positif ya, bukan hal yang negatif. Dan ini terus terang di isi ini dari rekan kami yang lumayan di sini ada Lex juga, ada video. Dua udah dipanggil Tuhan, pertama Setiawan, Damar, sekarang Andre, basis. Saya bilang mungkin yang musik yang awal tinggal saya sama video dan juri. Jadi saya berharap ini bukan akhir dari segalanya, tapi kita bisa meletakkan dasar di visi yang lupa. Dan saya terima kasih buat Pak Yadi, Pak Hoger, karena beliau ini yang tiap minggu menyemangatikan. Nggak ada sikap dari beliau berdua itu buat kami menegur. Kadang-kadang keras menegurnya, kadang-kadang juga dalam hal yang kecil, hal yang besar. Beliau berdua itu terus memberikan kami masukan. Terima kasih Ben, terima kasih Oke. Dan Om Tante, terima kasih juga buat Andre yang sudah bisa menjadi berkat buat kita di musik. Terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman dari GPDI. Teman dari GPDI kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang sedang bersukacita sebenarnya, bukan bersukacita. Juga saya sebagai gembala di GPD Philadelphia Jalan Buru Raya. Om Dex mungkin yang lebih tahu berapa lama Om Andre bersama-sama. Jadi Om Andre ini sama saya sudah seperti abang adik. Karena saya orang Manado tapi lahir di Maluku. Dan saya ini memang kalau iris nadi ini keluar 3 warna darah. Itu darah GPDI. Merah, kuning, biru. Dengan hadirnya Om Andre di komunitas kami gereja yang sangat kecil dan masih merintis, ini sangat terbantu di bidang musik. Dan sekali lagi Opa-opa kami terima kasih. Kami sangat kehilangan karena tadi pagi ini biasanya yang paling duluan datang itu kalau bukan Om Andre itu saya duluan. Karena kami ibadah jam 7 pagi dan biasanya kalau saya datang duluan, saya lihat waktu, kalau waktu masih cukup, saya beli bubur itu buat ayam, buat dia, untuk kita ganjal dulu sebelum mampir. Tapi tadi pagi, ini jadwalnya Om Andre ini, kami nunggu. Ini kenapa Om Andre ini nggak muncul-muncul. Tapi karena tidak ada kabar ya sudah. Akhirnya yang gitaris dia pindah ke bass. Dan ibadah itu berjalan dengan baik. Setelah selesai ibadah baru dapat info Om Andre ini telah
iman Kristen ini ibarat sebuah perjalanan. Selamat malam Pak Menteri. Perjalanan ini bisa panjang, bisa juga pendek. Ya tergantung Tuhan. Mungkin secara pribadi Pak Andre ini sudah menata pelayanan untuk 2025. Tapi Tuhan sudah menghendaki lain. Inilah mujizat. Tuhan katakan selesai dengan baik. Kembali. Artinya kita semua itu ada dalam antrean yang panjang ini. Tinggal ya siapa yang duluan, ya saya harap kalian yang duluan. Karena saya juga selain gembala, saya penginjil juga. Sering masuk-masuk di desa-desa, di transmigrasi. Itu biasa kalau penginjil GPD mau di lumpur pun jadi. Yang penting masih ada jalur. Dan saya berterima kasih bisa Tuhan ketemukan dengan orang-orang hebat seperti Pak Andre. Dia gitaris yang sangat bagus. Berapa kali Natal kami, acara KKR kami juga semua jadi bagus. Dan mungkin ada sepatah dua kata karena yang bawa Pak Andre ini ke komunitas kami ini Saudara Dex Wenas. Saya bersyukur teman-teman Andre. Dulu memang dari dulu ya pelayanan. Memang Andre itu orangnya memang agak keras, tapi selalu halus. Terakhir saya komunikasi sama Andre itu hari Jumat. Saya masih bilang, Andre kalau sakit tolong kasih tahu saya, karena dia sendiri di pos. Tadi pagi itu saya udah sama 7 tuh saya udah lihat kok dia belum hadir atau mungkin telat. Sampai ibadah mulai jam 7 juga dia belum hadir, jadi teman saya ganti bebas. Saya WhatsApp nggak dibalas, saya telepon nggak diangkat. Tapi saya mau udah gak enak. Tapi saya berdoa Tuhan, Tuhan yang tahu. Maksudnya kita nggak tahu semua bagaimana keadaannya Andre, tapi Tuhan yang tahu. Saya baru dapat kabar jam 10, sekitar setengah 11 dia dari aslinya membalas WhatsApp saya kalau Andre udah tadi di gereja pun saya sempat berdoa. Saya sempat berdoa dalam hati sama Tuhan. Perasaan saya kok kayaknya sedih, kenapa ya? Karena terus terangannya saya ngerasain saya dekat sekali sama Andre dari sebelum saya married, saudara. Dari kita belum pada married itu. Pertama teman saya udah duluan, Setiawan, pemain drum saya. Terus sekarang Andre. Tapi satu hal yang saya bangga, saudara, sampai akhir hidupnya dia mempertahankan iman. Itu contoh buat kita semua. Masuk tahun 2025 kita nggak tahu kejadian apa yang akan kita hadapi. Tapi dengan kejadian Andre ini, dengan dipanggil pulangnya Andre, kita yakin bahwa segala sesuatunya kita serahkan sama Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang kita rencanakan, belum tentu Tuhan merencanakan seperti apa yang kita pikirkan. Itu aja Om Tanda. Saya bersyukur punya Andre selalu tepat, selalu akurat dia menjadi semangat juga buat kita latihan. Apalagi kemarin menjelang Natal kita rutin latihannya. Itu aja sih kenangan saya terakhir sama Andre.
Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama siapkan hati kita malam hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu malam ini Tuhan. Berbicara bagi setiap kami. Sekali lagi kuatkan kami. Teguhkan iman percaya. Hibur kami Tuhan. Kami tahu Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur dalam setiap kehidupan. Kau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami, khususnya keluarga. Dan malam hari ini kami mau dikuatkan, dikenyangkan oleh firman. Terima kasih Tuhan. Berbicara bagi setiap kami.
apapun yang terjadi, Bapak kami selalu berharap kepada kami selalu bersandar kepada. Terima kasih, sampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terhormat khusus kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Andre. Kami tahu apa yang Tuhan rencanakan itu baik bagi kami. Amin. Terima kasih, terima kasih. Terpuji-puji nama Engkau besar dan Engkau luar biasa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ini semua sebuah hal yang mengagetkan kita, saudara. Sungguh kita tidak pernah menduga, tidak pernah menyangka bahwa kehidupan Andre berakhir pada tanggal 29. Dan ini semua memang udah seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu pun apapun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin daripada Tuhan. Amin. Amin. Beberapa hari yang lalu kami sempat bersama-sama dengan Bung Andre. Kebetulan ada pengurus gereja yang mengajak kami makan, dan tiba-tiba kami mengajak Bung Andre untuk bersama-sama ikut di dalam acara atau fellowship tersebut. Nah, anehnya pada waktu itu langsung dia mau, saudara. Biasanya Andre ini sangat gak mau. Berapa kali ada acara makan, ada acara ini segala macam. Kalau makan, ogah. Selalu dia bilang, sayang, sorry, saya begini sebenarnya. Nah, itu pada hari itu entah apa yang membuat hatinya begitu ikut pada saat itu. Tapi mungkin itu sudah udah tanda-tanda udah tanda-tanda bahwa perjalanan kehidupan Pak Andre berakhir pada hari ini. Yang saya kenal Andre begitu luar biasa, saudaraku. Memang belakangan ini kami cukup erat lah, kalau ngomong bersama, kalau segala sesuatu kita kita omongin berdua. Kadang-kadang kita ada sebuah tempat di gereja, ada namanya pantry, namanya pantry, dan selalu kita mengambil tempat di situ, ngobrol dan segala macam, saudara. Nah, ada hal yang cukup berkesan sama saya. Pak Andre ini diberi julukan Pak RW. Itu namanya, dia bilang sebentar ya, kantor RW dibuka. Bukan RW. Nah, rupanya saudaraku, kebiasaan dari Pak Andre ini selalu dia membeli entah apalah, entah babi rica, ya mungkin juga bisa RW, tapi saya nggak mau bilang-bilang. Dan setiap hari Sabtu kita selalu fellowship di situ, saudara, menikmati apa yang dibawa oleh Andre. Itu hal yang sangat berkesan sekali. Dan banyak
Bahkan ketika dalam pelayanan saudaraku, Andre ini dia selalu bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan fisiknya saudara, dia bisa melakukannya semua sepanjang dia tidak tergeletak, tidak tergeletak begitu. Dia beberapa minggu beberapa bulan yang lalu, dia kondisinya memang sangat-sangat tidak baik, sampai pernah tidak makan 3 hari. Ya, pernah tidak makan 3 hari, dan dia selalu berusaha untuk ikut latihan. Dia selalu, sekalipun kondisinya tidak memungkinkan begitu, tapi Andre selalu bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya. Memang orangnya, ya teman-temannya sekalian mengatakan orangnya Andre ini memang cukup aneh gitu. Cukup keras begitu. Tapi belakangan ini saudaraku, seperti yang kata-kata yang dibilang oleh si Julia tadi, belakangan ini memang agak berbeda dari sebelumnya saudara. Nah, inilah yang patut kita syukuri. Memang tadi pagi saya pulang dari Cimanggis pelayanan, kemudian anak saya telepon sama saya, WA sama saya, "Pak, Anda itu kenapa sih?" Saya juga nggak tahu, nggak ada orang yang beritahu sama saya. Saya balas WA-nya, saya juga nggak tahu. Nah, kemudian ada Mas Urip cerita begini. Ya, seperti yang kita tahu sekarang apa yang terjadi dengan Bung Andre. Tapi dalam hal ini saudaraku, kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, toh juga kita tinggal menunggu giliran. Ya. Seperti Pak Pendeta bilang tadi, ya, antrian panjang. Mudah-mudahan bukan saya yang duluan. Itu ya, saya kopi dari yang dibilang Pak Pendeta tadi. Ya, tapi memang kematian itu disebut sebagai suatu keniscayaan, saudaraku. Artinya kematian itu tidak bisa dihindari. Entah bagaimanapun kita mengusahakannya, entah bagaimanapun kita membelanya, entah kita minum obat ini, minum obat itu, minum ginseng, semua macam. Sekali lagi, kematian sebagai sebuah keniscayaan. Kita coba baca firman Tuhan. Saya menyampaikan sebentar aja saudaraku. Dari Mazmur 89 ayat 49. Mazmur 89 ayat 49. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian? Sekali lagi saya ulangi, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya, ya, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia yang mati. Ya, memang kita tahu dunia sudah jatuh di dalam dosa, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kehidupan kita diangkat oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, diberi kita kesempatan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu sekali lagi, bahwa perlu kita sadari saudara, perlu kita sadari semuanya, bahwa kehidupan ini, maksud saya bahwa kematian adalah sebagai
sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Ya, sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Apapun usaha kita, kalau memang sudah waktunya, ya koin. Ya, kalau memang sudah waktunya, ya lewat. Kalau memang suatu sudah tiba waktunya, ya koin. Nah, apa yang perlu kita yang perlu kita persiapkan di dalam menghadapi kematian? Saya kira ini penting bagi kita semua, saudaraku. Sehingga kita tidak kaget ketika masa penantian terhadap kematian itu tidak menjadi momok bagi kita. Ya, tidak menjadi momok bagi kita, tetapi kita menghadapinya penuh dengan iman, ya, penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Tuhan tetap Tuhan. Itu yang kita perlu persiapkan. Iman kita kita perlu persiapkan. Pengharapan kita tetap kita persiapkan, saudara. Ketika kita melakukan hal ini, saya percaya, ya, bagaimanapun cara kita meninggal, bagaimanapun cara kita meninggalkan dunia ini, itu tidak menjadi masalah. Ya, itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi problem. Tapi yang penting, tujuan kita atau fokus pemikiran kita, pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus sebagai kehidupan kita, sebagai Sang Juru Selamat, dan sebagai satu-satunya dasar iman kita. Mungkin Pak Andre, ya, udah jelas lah. Pak Andre tidak mendengar khotbah yang kita sampaikan atau yang kita dengar pada malam hari ini. Tapi ini buat kita yang mumpung Tuhan masih memberikan nyawa bagi kita. Mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, jangan sia-siakan, saudaraku. Ya, jangan sia-siakan. Jalani hidup dengan berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan. Jalani kehidupan rumah tangga saudara, jalani kehidupan bisnis saudara, semua yang Tuhan persiapkan bagi kita, yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita semua. Ya, mari kita jalani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah salah satu cara bahwa kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Siapakah orang yang hidup? Ya? Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian? Saya percaya semua kita di sini menghadapi hal yang sama. Ya, menghadapi hal yang sama, saudara. Oleh sebab itu, apapun atau keadaan-keadaan yang diperhadapkan kepada kita, ya, dalam hidup ini memang tidak selalu enak kehidupan ini, saudara. Tidak selalu jalannya mulus. Ada di